25-26 menit. Saya kira gini Pak Muzamil dan teman-teman semua, kita kronologis saja ya. Kalau Anda itu batu, tanah, tanaman, atau binatang, maka Anda tidak akan punya problem, karena Anda berada di dalam remote-nya Allah langsung. Anda tidak punya konsep apapun kecuali patuh, sadar atau tidak sadar. Tapi kalau Anda di atas itu, yaitu benda yang tumbuh dan punya alat untuk bergerak, kemudian ada softwarenya yang namanya akal atau pikiran, maka Anda dikasih Allah satu tingkat tertentu yang namanya kedaulatan, hak memilih, hak menentukan diri. Maka Anda diberi ruang untuk mengambil keputusan sendiri di luar keputusan Allah. Itu manusia dan jin. Jadi kalau Anda malaikat, Anda makhluk-makhluk yang bukan jin dan manusia, Anda 100% taat kepada Allah. Nah, kebetulan manusia ini satu tingkat makhluk yang kemudian berpopulasi. Jadi dulu nomaden 50 orang, 100 orang hidup tinggal di satu petak hutan, pindah lagi, pohonnya habis, pindah lagi, dan seterusnya. Kemudian jumlahnya menjadi beribu-ribu, kemudian jumlahnya menjadi berjuta-juta, sehingga dibutuhkan satu pola kebersamaan. Maka kemudian ada suku-suku, kemudian akhirnya ada raja-raja kecil, ada kerajaan-kerajaan kecil, sampai akhirnya ada kerajaan-kerajaan besar. Yang Allah sendiri memberi contoh mengenai bentuk kebersamaan, yaitu kerajaan Sulaiman, Daud, alaihissalam, dan kerajaan-kerajaan lain yang disebut di Al-Quran. Kemudian terjadi bias-bias di antara penilaian dan pemikiran manusia, sehingga kemudian berkembang ideologi-ideologi tentang kebersamaan itu, sampai akhirnya lahir sosialisme, sampai akhirnya lahir kapitalisme, sampai akhirnya lahir republik, sampai akhirnya lahir negara kesatuan, Commonwealth, persemakmuran, dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda lahir, sudah terlanjur berada di dalam bentuk itu. Nah, kebetulan bentuk itu namanya Republik Indonesia. Sehingga begitu Anda berpikir khilafah, begitu Anda berpikir mengambil keputusan menggunakan kedaulatan yang diberikan oleh Allah, maka Anda otomatis tidak bisa mengambil jarak dari skala atau frame Indonesia. Kan begitu. Jadi begitu Anda mikir khilafah, Anda langsung ukuran permainannya adalah negara. Dulu negara nggak ada. Bahkan di Indonesia belum 100 tahun ada yang negara. Maka ketika kemudian ada ide khilafah untuk menggantikan republik, menjadi masalah. Dia bukan khilafahnya, bukan republiknya, tetapi prasmanan yang sudah jadi ini mau digantikan oleh prasmanan baru dengan simulasi proses yang akan luar biasa susahnya. Maka kemudian kita ambil jarak. Kalau gitu khilafah itu sebenarnya skalanya mana? Skalanya apa? Apa dirimu sendiri dikhalifahi? Ataukah keluargamu dikhalifahi cukup untuk menjadi khalifah? Ataukah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Sejauh yang kamu bisa jangkau, disitulah kamu memimpin. Terserah. Jadi kalau kembali ke Ustaz Ahmad tadi, kalau dari cara kita merumuskan, khilafah itu benih pengelolaan, tugas dari Tuhan untuk mengelola rahmatan lil alamin, yang tadi Ustaz Hasan mengatakan wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutus kalian kecuali untuk menjadi rahmat untuk alam semesta. Itu diperkuat dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi kita sekarang harus ambil jarak dari skalanya. Jadi kalau cara berpikir kita, khilafah itu
ketika kata ini ja'ilun fil ardi khalifah, belum ada konsep negara, belum ada konsep persemakmuran, ya, Commonwealth, tidak ada republik, nggak ada demokrasi, nggak ada waktu itu. Sama dengan ketika ambillah tanah itu, di terjemahan Quran di dalam kasih tanda kurung, di dalamnya dalam kurung itu ada Palestina. Padahal ketika ayat itu turun belum ada Palestina. Palestina belum lebih dari 2 abad setengah baru ada Palestina. Nah, teman-teman sekalian, kalau cara berpikir kita yang paling yang paling tidak melukai siapa-siapa adalah khilafah itu benih, gelepung, winih gitu ya. Nah, kamu nanggurnya bisa di pot bunga, bisa di kebun, bisa di sawah. Nah, sekarang Anda punya kemampuan nggak untuk menanam itu di skala Indonesia? HTI bermaksud untuk menanam itu di dalam skala Indonesia. Maka dia langsung berbenturan karena yang namanya Indonesia itu sudah merupakan bentuk yang namanya negara. Negara itu berarti ada undang-undang dasarnya, ada konstitusinya, ada hukumnya, ada koridornya, ada SOP-nya. Maka terjadi benturan-benturan padat seperti itu. Padahal Anda bisa menjadi khalifah dengan konsep yang berbeda, dengan penafsiran yang berbeda, dengan kebijaksanaan dan hikmah yang berbeda. Nah, ini menjadi silang sengkarut dan karu-karuan. Kemudian ketika khilafah yang sudah dirumuskan di dalam konsep dan bentuk negara, sehingga Pancasila nanti akan diganti oleh khilafah, akhirnya yang pro Pancasila anti khilafah. Ini salah lagi, makin kacau lagi karena khilafahnya nggak ikut. Itu kan sudah berapa kali saya omongkan, kan Abu Nawas dihukum karena kemana-mana bawa pisau, dikhawatirkan akan membunuh orang karena dia bawa pisau. Terus Abu Nawas bilang, ya sudah kalau gitu saya masuk sel nggak apa-apa, asal sama Pak Hakim. Loh kok sama saya, kata Pak Hakim. Lah iya Bapak jual kemana-mana bawa alat kelamin, dikhawatirkan akan memperkosa wanita. Jadi di Indonesia ini lucu, ada orang yang memperkosa yang dipotong alatnya, bukan hatinya, bukan hidupnya, bukan waktunya. Kita itu selalu salah sasaran, selalu salah meletakkan diri. Kita tidak takjub kepada Muhammad. Masyarakat Islam itu senang-senang aja sama Rasulullah, tetapi mereka tidak punya ketakjuban kepada Rasulullah karena mereka berdiri tidak pada posisi diri mereka. Kalau Anda berdiri pada gini, Anda berdiri di samping pohon kelapa. Kalau Anda berdiri sebagai pohon kelapa, apa herannya kelapa? Masuk kelapa heran sama kelapa, masuk jeruk makan jeruk, kan gitu. Tapi kalau Anda berdiri sebagai diri Anda akan tahu kelapa itu begitu tingginya. Kalau engkau berdiri sebagai dirimu sendiri, maka Anda luar biasa akan takjub dan cinta kepada Rasulullah SAW. Orang sekarang tidak takjub, mereka selalu mengatakan, ya Nabi kok, gitu. Karena dia berdiri sebagai kelapa. Maka pandanglah Rasulullah dari kemanusiaan supaya kamu tahu betapa dasarnya. Nah, kan dasarnya Rasulullah itu kan manusia yang dinabikan, bukan nabi yang dimanusia. Dia dasarnya asal usulnya emang jadi nabi umur berapa? Nah, ya. Ketika umur 25, ketika masih kid zaman now, ya, dia belum masih dia, maka pahamilah Rasulullah pertama-tama sebagai manusia supaya Anda menemukan dasarnya beliau, supaya Anda tumbuh cintanya kepada beliau. Itu namanya sirah Rasul. Selama ini kita hanya mengenal sunnah Rasul, hadis Rasul. Nah, teman-teman sekalian, di tengah ketidakjelasan skala, kita tidak bisa menempatkan diri, ya, sama dengan soal sholat subuh dan tabi tadi itu. Kita tidak tepat meletakkan kaki kita, sehingga kan Anda kalau memfoto kan tergantung di mana angle yang Anda ambil, sisi sini apa sisi sini, close up apa medium shot apa long shot. Anda akan ketemu Sri Kembang dan Sri Gunung. Kalau Sri Gunung itu dari jauh tampak indah, begitu didekati bocel-bocel. Tapi kalau Sri Kembang dari jauh dari indah, dari dekat juga indah. Anda menuduh kembang itu, Anda menuduh gunung itu dengan teori kembang. Sekarang kan begitu. Urusan muamalah pakai parameter mahdoh.
cerdas, gak karu-karuan. Ini urusan fardu kifayah, Anda menilainya dengan parameter fardu ain. Silang sengkaru gak karu-karuan. Wong syirik itu letaknya di dalam konsep hatimu, kok yang kamu salahkan kemenyan, yang kamu salahkan keris, yang kamu salahkan batu, kan begitu. Kan syirik gak syirik itu tergantung caramu melihat. Kamu Tuhankan apa tidak, kan itu ada dalam dirimu. Jadi bahkan kufur pun, kafir pun itu terletak di dalam dirimu, tidak di bendanya. Bahkan kalau Anda menyembah Rasulullah kafir ya, sorry. Menyembah Rasulullah kafir, kita musyrik kita. Meskipun Rasulullah memang pantas kita cinta, tapi begitu kita naikkan untuk kita sembah, kita jadi musyrik. Karena Allah jadi cemburu. Musyrik itu kan cemburu sebenarnya, cemburu yang tidak terampuni. Itu urusan cinta, kita sama Allah itu urusan cinta. Nah, terakhir teman sekalian, di tengah tidak jelasnya penempatan diri, jadi rakyat salah menempatkan diri, akhirnya dia salah melihat juga. Kalau Anda membaca handphone, itu kan tergantung spektrum mata Anda. Bisa biasa, bisa begini, bisa begini. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Semuanya benar, tergantung titik pijak masing-masing. Kalau kata Sabran, ini Sabran yang bikin videonya, video terminologinya. 4 orang di antara Anda memfoto Pak Mustafa. Like. Yang satu pakai iPhone X, yang kameranya sangat tinggi namanya, resolusinya. Yang satu pakai Samsung S di bawah 7. Yang satu pakai Nokia pisang. Yang satu moto pakai khayalannya sendiri. Yang benar yang mana di antara 4 itu? Semuanya benar. Maka cara menilainya bukan yang mana yang benar, karena semua yang benar, karena semuanya benar. Cuma kebenarannya si Nokia pisang harus pakai parameter Nokia pisang. Anda jangan menyalahkan orang pakai kamera jelek dengan parameter kamera bagus. U19 tanding sama Brazil kalah 1-0. Menurut Anda yang hebat yang mana itu? Kesebelasan Anda apa Brazilnya? Indonesia tahun 38 prestasi sepak bola tertinggi tahun 38, Indonesia bisa menahan Uni Soviet 1-1. Itu prestasi besar, bisa menahan Uni Soviet 1-1. Wakil-wakil. Itu yang membuat Gus Dur jatuh itu karena si Mesir pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia itu skornya wakil-wakil 1-1. Bahkan Abdurrahman wakil 1 karena 1-0 baru Abdurrahman terus karena hasil sepak bolanya wakil-wakil kalah, Gus Dur jatuh. Hubungannya apa ya? Pokoknya momentumnya kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, semua hasil kamera tadi benar. Makanya kepada Al-Quran Anda jangan berpedoman kepada kehebatan Anda memahami Quran, tapi niat baikmu dan cintamu kepada Allah. Meskipun kamu hanya dapat 1 ayat atau mungkin sepotong, atau mungkin kamu senang lihat hurufnya tok, senang lihat hurufnya tok, asal itu didasari cintamu kepada Allah, kepada Rasulullah, Anda akan mendapatkan kemuliaan itu. Daripada Anda nulis disertasi mengenai Muhammad, berpuluh-puluh disertasi, beratus-ratus skripsi tentang Rasulullah, terus Nabi Muhammad tanya, kon itu nulis aku tok gak tau melok gitu. Kamu ikut apa tidak? Kamu itu ittiba apa tidak? Muttabi'i atau tidak? Nulis tok kayak aku itu. Tapi belum tentu mengikutinya. Nomor 1 yang mana yang Anda menilai Rasulullah atau Anda mengikuti Rasulullah? Nah, ketaatan ini yang tidak ada sekarang. Makanya beliau tadi mengatakan jahiliyah adalah ketika pemimpin tidak berpedoman kepada nilai-nilai Allah. Jadi teman sekalian, di tengah ketidaktepatan kita berbicara, yaitu kifayah di
ainkan, muamalah dimanggurkan, sekunder diprimerkan, konotasi didenotasikan. Wong konotasi kok dianggap, wong itu kata-katanya ustadz kok dianggap sama dengan Al-Quran, kan gitu sekali. Ustadz ngomong apa, terus diikuti atau dibantah, disebutkan seolah itu firman Allah. Jadi mereka nggak ngerti bedanya. Kalau Allah itu mutlak maka atiu, Rasulullah itu pasti benar maka atiu. Tapi setelah Allah dan Rasulullah tidak ada atiu. Atiullah wa atiu Rasul, terus wa ulil amri pun tidak pakai atiu. Menurut pemahaman saya. Dan Anda jangan percaya sama pemahaman saya. Anda harus punya kedaulatan untuk memahami sendiri. Entah berapa ribu kali, saya selalu ngomong sama Anda jangan percaya sama saya. Saya kesini ini, saya cinta sama Anda supaya Anda percaya sama Allah dan Rasulullah, bukan kesayanya. Nanti saya kena pasal Al-Hujurat, Ustaz. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Lah kok banter Ustaz karo Nabi ini. Apa itu? Nabi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mulai sing kumpul banter ya ada. Itu. Nah, kemudian terakhir sekarang gini. Jadi pertama itu buat siap dulu dari tahap benda tadi. Kita ini ya jadi manusia tidak siap. Ya, jadi manusia tak loh. Manusia tak loh. Keseimbangan pikiran dan hati. Untuk mendapatkan mutmainnah di hati aja kita nggak siap, gitu? Hari ini tamu saya banyak sekali dan itu rata-rata urusannya ketidaktenangan hati sebenarnya, meskipun kasusnya macam-macam. Jadi manusia nggak siap, apalagi jadi rakyat, apalagi jadi bangsa Indonesia, jadi Muslim nggak siap. Lo jadi Muslim kok kitab utamanya bukan Quran. Muslim piye iki? Ono Lombok kok kecup. Ya Lombok ya pedes. Kalau Muslim itu meskipun Anda terbatas mengakses Al-Quran, artinya kemampuan Anda mengakses, tapi nomor satu asal Anda mencintainya dan rajin-rajin bergaul dengan Al-Quran, biar satu ayat, walau ayat. Saya kira Allah akan membimbingnya ke hargaan cinta. Itu teman sekalian. Jadi semua pertanyaan tiga orang tadi yang Malaysia kok sekarang seneng ke Malaysia segala macam sujud syukur kalau sampai bisa Riau jadi bagian dari Malaysia sampai gitu loh mas. Sampai begitu kan? Itu karena kita tidak siap jadi bangsa. Kita dari Muslim tidak siap, jadi rakyat tidak siap, jadi masyarakat tidak siap, jadi umat tidak siap. Gitu loh. Yang siap cuma umam rahmatul umam jadi bantul kan itu ya teman sekalian. Jadi di Ma'iyah ini teman sekalian, apa yang terjadi sekarang kalau kita coba Anda sekarang bawa pertanyaan ini ke rumah. Ma'iyah ini bisa melakukan satu kudeta, bisa satu, saya mau mobilisasi tertentu, kekuatan-kekuatan tertentu, siluman ataupun terang-terangan, kavaleri, artileri, infanteri, kudeta. Satu. Nomor dua, people power, bila revolusi. Saya dikasih tahu banyak orang akhir-akhir ini. Cak, tolonglah. Cak Nun harus berfatwa ini tentang 2019. Karena Cak Nun dipercaya sama mereka semua. Gitu. Kemarin peringatan Maladi, ya, peringatan Maladi, dan salah satu outputnya people power. Terus people power siapa? Ya cuma Cak Nun tuh yang dekat sama rakyat, sama masyarakat kan gitu. Jadi alternatif kedua people power revolusi. Gitu. Alternatif ketiga, ini saya tanya dulu yang kudeta ya kan? Yang revolusi. Ya apa enggak? Bingung toh? Nah makanya bawa pulang saya bilang, jangan dijawab sekarang. Bawa pulang. Anda hitung semuanya, revolusi itu siapa yang mau, siapa yang tidak mau, siapa yang sekarang sedang dapat kue, siapa yang tidak dapat kue, yang ikut Anda pasti yang tidak dapat kue.
dan tujuannya ikut Anda revolusi supaya dia dapat kue, celaka juga Anda nanti. Kan gitu. Yang dapat bagian mau ikut, yang dapat bagian nggak mau ikut revolusi, nggak mau berubah. Oke, jadi yang pertama kudeta, yang kedua revolusi atau people power, ya, di Korea Albino lawan Ferdinand Marcos yang saya ikut di sana. Yang ketiga, kita tidak berskala Indonesia. Kita ini cuma layu kalifullahu nafsan bila usaha. Nah, nomor satu, Anda berdaulat atas diri Anda. Anda mandiri, Anda bertakwa kepada Allah dengan keputusanmu sendiri dan dengan kejernihanmu sendiri. Karena seluruh sistem pembangunan yang ada di muka bumi tidak ada yang bangun manusia. Yang dibangun selalu teknologinya, manajemennya, strateginya, kan gitu. Tapi manusianya tidak pernah dibicarakan. Manusianya tidak penting. Kalau disebut SDM itu maksudnya bukan manusia, itu kadar produktivitas seseorang dalam konteks industri. Itu namanya SDM. Jadi salah nyebut SDM itu. Seharusnya itu tingkat produktivitas. Oh, itu urusannya untuk industri, untuk pembangunan fisik, material. Itu sama dengan Anda buta huruf dan sekarang yang dimaksud buta huruf ya apa? Buta huruf Latin tak? Buta huruf Latin tak? Ya, buta huruf Latin yang dimaksud. Kenapa dia tidak terang-terangan buta huruf Latin begitu? Kenapa buta huruf aja? Pelatih yang ngurus buta huruf itu dia juga buta huruf hijaiyah, terutama buta huruf Bono Coroko. Itu ada gambar Malioboro tahun 40 berapa itu, tulisan Latin di atasnya Malioboro, tapi tulisan Jawa-Jawanya Maliabara. Ya digit sing ngerti. Pak Maliabara ya. Nek ora kudune diapake. Paling Tarung. Kita buta huruf, kita kan buta huruf. Tapi kita bilang enggak, kita nggak tahu maksudnya kan Latin. Itu nggak lengkap, kita itu nggak lengkap. Nah, jadi sekali lagi mungkin cenderung kita yang ketiga, gitu loh. Ditambah yang keempat adalah kita punya perhitungan ruang dan waktu yang berbeda dengan pemikiran Indonesia. Seperti kita bilang beliau UGM mendidik orang untuk mengacu pada Allah, kan enggak. Nah, kita kan ke situ. Kita tahu bahwa Allah sangat berperan, kita tahu bahwa para malaikat sangat berperan, kita tahu bahwa Allah punya banyak utusan-utusan, khalifah-khalifah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan itu ikut mengurus hidup kita. Dan ada dialektika yang di luar perhitungan manusia, yaitu dialektika perhitungan dengan Allah. Sama dengan misalnya teori syafaat, mana ada orang pakai teori syafaat? Ya mereka nyebut syafaat, tapi kan tidak ngerti teorinya. Syafaat itu, ya kan Anda sudah tahu teorinya, cinta segitiga itu, sekalian. Dan itu bisa merubah hidupnya, sangat merubah. Bisa merubah negara nggak? Sangat bisa. Di sini bahkan ada teori, Ustaz, mohon maaf kalau itu salah. Saya melihat bagaimana kasus bencana di zaman Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Lut. Saya melihat bahwa urusannya bukan karena mereka kafir. Karena kalau urusannya kafir, zaman Musa juga kafirnya, ada karuan. Zaman Nabi Lot juga kafir, cuma dalam bencana kok itu. Jadi saya mencoba mengasumsi, sebenarnya Allah itu marah, nomor satu bukan karena Anda itu kufur kepada Allah, tapi karena Anda menyakiti kekasihnya. Dan itu teori kita. Kalau kamu menyakiti Rasulullah, makanya Rasulullah terus menenangkan Abu Bakar, la takhofa la tahzan innallaha ma'ana. Itu maksudnya masa Abu Bakar takut mati? Masa Abu Bakar takut perang? Kan enggak. Jadi maksudnya Abu Bakar adalah jangan sampai Rasulullah terluka oleh pedang atau oleh tombak atau oleh panahnya orang-orang kafir. Kalau sampai kekasihnya Allah ini dilukai, ngamuk Gusti Allah. Anda dihina orang enggak apa-apa, tapi kalau istri Anda dihina orang, caro. Jadi kalau ingin berkelahi sama Pak Muzamil, gampang hina istrinya. Jadi kalau yang saya lakukan dengan Mak Yang ini, makanya saya nggak ada capek, Mas. Saya ini betul-betul belum tidur. Ini layak terus ini.
Ya hampir tiap hari layar dan ada yang dua sekaligus. Ini Allah kayaknya tinggi nih frekuensinya ini. Tahun 2018 ini. Jadi Israel bawa daftar panjang. Jadi Israel kayak kohut. Oh 2018 kayaknya banyak. Saya doakan Anda tidak termasuk kelahirannya saya. Amin, karena Anda insya Allah saya dalam politik Anda punya hak, Anda berjuang kok, Anda tulus kok. Mana ada di seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam, mohon maaf, mana ada orang ribuan kumpul jam 8 malam sampai jam 3, jam 4 pagi tanpa pamrih, tidak dapat apa-apa. Itu bagaimana? Ini jam 3 nih, orang kayak gini. Dan ini gimana-mana tuh mas. Mau gimana, mau di Rembang, mau di Lamongan, mau di Jakarta, mau di Lampung, kayak gini. Termasuk anak-anak kecil, nggak ada yang nangis. Kurang ajaib apa kasih Anda. Allah sedang membukakan rahasia kepada Anda, tapi belum lengkap gitu aja. Anda tunggu. Anda sudah dikasih kunci, cuma belum dikasih tahu mana lemarinya kan gitu. Itu loh, kalau menurut saya. Jadi apa yang efeknya apa? Saya cuma mohon satu pada Allah, ya Allah, masa Engkau tidak mencintai mereka? Masa Anda tidak dicintai Allah? Dan kalau Anda dicintai Allah, mana mungkin Allah membiarkan Anda diadab? Mana mungkin Anda dibiarkan dijahati orang? Anda dicintai Allah. Kalau Anda menjadi kekasih Allah, insya Allah hidupmu aman, dunia akhirat. Benar ya? Yang begitu. Makanya semangat saya itu bukan mau revolusi. Kalau saya mau ngapa-ngapain di Jakarta lah, ngapa ngajak gue ini nyambut kayak orang cedok. Ajak ke Jakarta, akhirnya kopi lah gitu. Apa kan nyewa gerbang 10. Kalau saya perang sendiri kan. Saya perang sendiri, saya berangkat sendiri. Istilah saya main urat leher. Jadi untuk katanya kalau membunuh orang itu nggak usah pakai, nggak usah itu nggak usah pakai pedang, itu nggak usah, lewang nggak usah, silet aja mas, atau kuku ini, ya kelihatan. Tapi saya juga tidak senang melakukan itu. Saya juga tidak senang dan saya berdoa nggak usah saya pernah melakukan itu karena saya dijahati orang terus menerus. Di setiap periode, sejak saya masih seumur Anda, umur 17-18 tahun, saya sudah aktif. Dan itu 46 tahun, 40 sama Pak Nevi aja, saya sudah 47 tahun. Pak Nevi ini bersama saya pentas di panggung ini. Dan saya selalu dimarginalisir, selalu digoribkan, selalu disisihkan, selalu disikapi tidak adil, selalu didiskriminasi. Saya selalu minoritas. Karena saya dianggap orang Islam agak serius. Yang diangkat dari pemimpin nasional adalah orang-orang Islam yang tidak bahaya bagi orang Kristen dan lain-lain. Anda perhatikan, kalau yang bahaya bagi mereka tidak akan dinaikkan, tidak akan dimasukkan Kompas, tidak akan dimasukkan, dimasukin tapi dikit. Jadi kayak saya itu masuk barat Rusia begini, longgo di pojok ini mas, kayak longgo mas, kayak kursi kan begini. Sementara kalau orang tidak berbahaya dia dikasih singgah sana. Dan nasihat saya memang begitu. Dan saya tidak masalah dengan nasihat saya. Oh saya tidak ngurusi diri saya, yang saya urusi adalah masa depan Anda dan anak-anak Anda. Saya dulu sama Edith mas, berempat. Kalau naik kereta waktu itu kereta belum seperti sekarang, masih berdesakan. Jadi aku oleh Lunggu, Edith dapat tempat satu. Kami berempat, pokoknya asal ada satu tempat itu untuk Edith. Kalau kami punya satu piring nasi itu untuk Edith. Kalau kami punya 2 rokok, yang satu Edith, yang satu kami bertiga, kita manjakan Edith, GAD. Terus Edith tempat duduk, terus kan ada tempat tangan. Nah saya numpang pantat saya sedikit di tangannya, di kayunya itu. Itu Edith itu sudah duduk, enak di kursi, dan saya cuma nunut bokong titik kan. Lo memiliki turu yang tidak kena ikut. Jadi dia ngambil duduk ini, awalnya ke saya. Lah gue nggak cicikin. Itulah nasibku di dunia. Dan aku bahagia dengan itu, nggak ada masalah.
Bagi saya kesengsaraan bukan kesengsaraan, yang saya cari adalah tidak teganya Tuhan kepada saya, tidak teganya Tuhan kepada Anda. Kalau urusannya di luar tega, tidak tega, emang apa andalanmu untuk selamat? Apa andalannya bangsa Indonesia untuk selamat? Quran yang tidak serius, demokrasi tidak serius, apanya yang diandalkan dari kita semua? Satu-satunya yang bisa menjadi jalan perlindungan Allah dan pertolongan Allah adalah kalau Anda mencintai Allah, Anda ridho kepada Allah, maka Allah akan mencintai dan meridhoimu, maka hidupmu akan lancar dunia akhirat. Menurut kira-kira ya. Oke, sebuah penutupnya sholawat tapi budaya. Kalau sholawat yang frontal kan kayak tadi. Nah sekarang sholawat tapi agak nggak nyetarani gitu. Nah biasanya yang gitu dulu itu. Kalau dilihat kalimatnya seolah-olah bukan sholawat, tapi ternyata kalimatnya Allah kepada Rasulullah. Ternyata kata-katanya Allah kepada Muhammad. Itu menurut bocoran dari penciptanya. Dan saya mendapat bocoran itu karena memang dia punya kewajiban untuk membocorkan kepada bapaknya sendiri. Itu kira-kira. Belum gitu tangan untuk sabaran dan kemudian kita berdiri bersama, kita mohon Ustaz untuk memimpin doa. Betul. Ya, satu nomor teman-teman sekalian jangan tidak tuntas. Sholat sampai rakaat terakhir sampai tahun terakhir. Tinggal beberapa menit. Atau berdiri bersama juga dapat. Jangan berdiri tapi musik